Ini kita bikin door trim dari aluminium. Kemarin di Dakodok kita pastikan. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami sampai di VW 100%. Hah? Ini adalah Om Denny. Om Denny, bener kan VW 100% ya? Bener, bener. Saya tahunya Om Denny doang nih. Oh. Hah? Ya, Om Denny adalah yang ngebangun VW, apa panggilannya? Dakodok. Dakodok. Jadi Dakota campur kodok. Ah. Jadilah itu. Betul. Terkenal di seluruh dunia ternyata. Betul. Bukan hanya di Indonesia. Nggak sempat masuk di video kami waktu Om Denny mamerin di acara Hot Wheels Iya. ya. 964.000 viewer. Iya, jadi semuanya terpusat perhatiannya ke Dakodok itu. Betul. Dan ikut kompetisi dunia juga ya Om? Dunia, ala Hot Wheels di dunia. Kebetulan kita juara di Asia Pasifik. Asia Pasifik juara Asia dari Pasifik kita Indonesia juara. membanggakan Dari si Indonesia. Dakodok ini. Pertama kali ikut Indonesia dan pertama kali langsung juara. Langsung juara. Nah, sekarang kita berada di sebenarnya bukan bengkelnya amat, ini showroom ya. Ini showroom ya Om? Ini lebih sebenarnya tempat finishing. Tempat finishing. Tempat finishing. Oke. Jadi kalau chef mah bilangnya di sini dapur bersih, yang di sana dapur kotor. Nah, makanya nonton video ini sampai habis karena kita ke dapur kotornya juga nanti. Karena kita baru sampai di sini, kita bahas yang di sini dulu. Oke. Karman Gia. Karman Gia. Ini kebetulan masih ada yang harus dirapi-rapiin dikit. Biasalah namanya mobil tua ya. Ada beberapa bagian yang harus Kirain mesin. mesinnya di Nah, ini ada beberapa bagian yang harus dirapiin. Dirapi-rapiin. Dia ditutup kurang rapet gitu Iya. kan. Nah, kita finishing dulu. Tapi Om ngebangun Om? Bangun ini dari nol. Dari nol? Dari nol. Dari nol. Ya dulunya kurang lebih, kebetulan ada di bengkel nanti yang masih berantakan. Oke, Itu oke. berantakan. Karman Gia gini berapaan ya sekarang Om? Waduh, udah harganya, sebetulnya yang lebih tahu harga pemiliknya. Oh iya, Karena iya, kan iya. saya hanya merestorasi saja. Iya benar juga. Merestorasi. Pernah waktu itu nyobain Karman Gia tapi setir kiri. Oh iya, betul. Sekiri memang Karman Gia dulu kalau lihat sejarahnya masuk Indonesia tuh cukup banyak. Tapi memang ada yang kiri, ada yang kanan. Biasanya yang masuk kiri itu orang-orang yang kerja di Jerman, dibawa pulang. Oke, Atau ya. orang bule yang ada di Indonesia. Pelajar. Pelajar, betul, Nah, dibawa zaman pulang. dulu tuh bisa pelajar tuh bawa pulang mobil Boleh tuh pulang, bisa. boleh dulu. Sabtu, Zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang Iya. udah nggak boleh. Tapi ini Karman Gia tuh sasisnya VW kodok juga kan Om? Jadi kalau sejarahnya kan VW, Karman, Gia. Jadi itu 3 pabrik yang berkolaborasi. Nah, jadi VW itu dia ngasih sasis, suspensi, Mesin. mesin sama gearbox. Oke. Nah, body ini dibikin oleh Karman. Oh. Semuanya dibikin oleh Karman. Interior dan beberapa desain itu dibikin oleh Gia. Oh. Nah, jadi Jerman dengan Italia tuh kerjasama. Iya, gabung Karman semua ya? sendiri baru bubar pabriknya 2-3 tahun lalu lah. Kalau Gia masih sampai sekarang. Oke, oke. Kalau ini VW apa Oke, namanya? ini tuh disebutnya VW tipe 3. Tipe 3. Tipe 3 fastback. Fastback tuh orang Indonesia nyebutnya varian bongkok katanya. Varian, ya, varian bongkok ya. Padahal sebetulnya kenapa orang manggil varian di Indonesia? Itu gara-garanya ini. Dulu itu yang famous di Indonesia tuh varian station. Emblemnya itu ada tulisan VW varian. Oke. Jadi orang tuh image-nya pokoknya yang bentuk begini varian. Namanya varian. Padahal varian, itu adalah tipe. station. Iya. Iya. Betul. Ke Karman Gia lagi, ini VW Karman kodok Gia. lagi. Iya. Finishing ya Om ya? Iya, finishing. Ini Finishing itu kodok racktop. artinya tinggal masangin aksesoris ya? Masang aksesoris, biasanya Interior. sih nomor 1 kita tes jalan. Oke. Tes jalan dulu sampai benar-benar udah enak semuanya gitu. Nah, sebetulnya kita ada 2 tahap tes jalan sebelum dibangun. Jadi waktu mobilnya mau dibangun tuh kita tes jalan dulu. Iya. Kalau mesinnya nggak enak kita benerin, remnya nggak enak kita udah gitu bongkar. Oh, jadi tahu dulu Cek, kondisi tahu dulu, sebelumnya. betul. Jadi jangan sampai mobil udah selesai dicet, masih ada kerjaan yang berat gitu, jangan. Oke. Nah, udah beres semua, udah beres ngecet. Nah, terus tahap kedua adalah tes jalan yang kedua. Tapi setelah kabel-kabel terpasang. Iya. Ini kabel baru semua, ban juga kita ganti baru semua. Udah jalan nih, udah enak, masuk interior. Nah, kita kerjakan semua di sini. Ini interior. Di sini, di sini. Nah, finishing ya? Ya, Kodok finishing. convertible tuh asli Om? Itu modifikasi, modifikasi tapi hampir mendekati aslinya lah. Om ini konsulat apa Om? Oh oke, jadi ini sebetulnya sejarah luar biasa kota Bandung sebetulnya. Jadi tahun 70-an, saya belum lahir waktu itu, di Bandung itu ada konsulat jenderal
Jerman. Nah, jadi dulu tuh cuma ada di Bandung, terus selanjutnya kan ada di Surabaya kan Jakarta ya. nggak ada? Jakarta kedutaan besar. Ini oke. konsulat. Konsulat. Nah, yang sekarang jadi Hotel Hyatt kalau di Bandung, Arya Duta. Oh, Nah, dulu konsulat. betul. Jadi sekitar tahun 76, 77 mereka sudah ada rencana moving ke Jakarta, jadi udah nggak akan ada lagi. Nah, ini adalah artefak dia terakhir yang persis di depan pintu kedutaan besar. Nah, ini kayaknya produksinya sih sekitar 60-an lah produksinya. Kita dapat ini, saya dapat dari almarhum om saya tuh sekitar tahun 78 lah. Om saya ngambil ini, terus sebelum meninggal, karena dia tahu saya suka, dikasihin. Habis ngasihin 2 tahun meninggal beliau. Jadi ini saya jaga banget, karena bayangan lihat kualitasnya. Ini barang tahun 60, bagus. Karena memang terawat. Itulah barang Jerman tuh lain. Jerman. Ininya semua lain. Keren. Ini kenapa ada 356? Oke, jadi ini 356 fiber. Fiber tapi ya? Fiber, ini by order, ada konsumen pengen bikin, dia ya ibaratnya paket hemat lah, pengen gaya dengan paket hemat, kita sarankan yang fiber. Nah, kebetulan kita punya cetakannya, kita Om bikin sendiri berarti? Bikin, kita punya divisi fiber sendiri. Nah, ini udah disiapin semuanya, udah ini, nah ini lanjut lah, mesinnya kan belum, baru pasang karet sedikit-sedikit, suspensi yang penting udah kepasang. Tapi ini sasisnya V-Kodok? V-Kodok, persis. Karena memang yang Porsche 356 asli itu, dia hampir sama dengan V-Kodok. Jadi lebarnya semua hampir. Wheelbase-nya sama lebarnya? Wheelbase itu kita cuma motong 20 cm. Ngurangin malah? Ngurangin. Kalau Porsche jadi ngurangin? Porsche ngurangin, betul. Nah mesin aslinya kan dia cc-nya udah besar tuh yang Porsche gitu ya. Kita ganti, di up aja mesin VW kodoknya jadi pakai mesin kombi. Gitu. Tapi sasis, mesin semua nggak dirubah semua. Surat-suratnya juga ya masih pakai bawaan yang mobil aslinya si VW kodok itu. Iya. Ya VW kodok ganti bodi lah. Ya VW kodok betul. Sah lah ya. Nah sah, insya Allah sah. Dan ya termasuk murah meriah lah karena kita tahu yang aslinya kan sudah gak mungkin. Sudah seharga rumah di Pondok Indah lah. Udah gak mungkin. Ini ada Karmann Ghia lagi. Convertible. Ini asli kan Om? Ya, ini punya salah seorang artis di Jakarta. Nah ini biasalah udah tes jalan, ada beberapa yang harus disempurnakan. Jadi kita rapikan dulu lah. Karena setelah selesai ngebangun tuh sebetulnya 1-2 bulan tuh harus dipakai terus. Nanti ketemu lah, ya ibaratnya orang sakit lah baru sembuh gitu kan ya. Bener. Justru harus banyak beraktivitas. Yang benar tuh begitu. Jangan selesai tuh udah. Harus. Jadi saya serahin ke konsumen saya pakai dulu, terus saya serahin ke konsumen saya. Kamu pakai sebulan. Wah Kang kurang ini, adaptasi kan. Nah, saya datang ke sini kita sempurnakan. Nah kalau menyempurnakan mobil yang udah bagus gini di sini bukan di tempat kotor. Iya. Ya kurang lebih 2 mingguan lagi udah kita serahkan lagi. Ya perlu inilah mobil klasik mah nggak bisa sekali jadi ibaratnya. Bener. Nah kalau mau lihat reviewnya Karmann Ghia tuh ada di channel Motomobi juga yang setir kiri itu. Iya. Coba. Keren. Rasanya sangat VW kodok sekali. Betul. Sangat VW kodok sekali. Itu sama buka-buka ininya tuh di sebelah kanan ya? Di sini. Di sini. Betul. Buka bagasi. Bagasi di sini. Kalau bagasi di sebelah sana. Bagasi kan kanan. Ini mesin. Ya, ini agak langka karena convertible. Karena rata-rata di Indonesia tuh hardtop. Ini kacanya asli? Ya. Kalau nggak asli buka tutup ngeri. Dia kan frameless. Iya makanya. Bocor aja. Wah. Jadi pengen ya. Tapi sabar. Sabar. Ini apa Om? Ya. Gudang Om? Ini ya lebih ke gudang karena kita motor. ada ngerjain beberapa motor juga. Waiting list lah ibaratnya di sini. Nah, ini tempat apa ini Om? Oke, jadi ini sebenarnya lebih ke gudang, barang-barang yang mau disiapin, bahan-bahan bekas semua. Nanti dibawain ya ini majang beberapa enamel. Enamel di sini. Porsche. Asli Jerman itu? Itu ada asli Jerman, ada yang sudah direpro. Oh. Jadi anak Bandung ada yang bisa ngerepro, tapi kelihatan lah kalau kena sinar matahari lama luntur. Mana yang repro? Iya. Pokoknya enamel itu nggak akan pernah luntur. Jadi kalau luntur, nggak boleh luntur. Nggak boleh luntur. Kita sebentar ke atas, saya mau nunjukin ruang radio namanya. Mesin boxer 4 silinder ini? Ya, ini saya bikin motor pakai mesin VW.
Ya ampun, ini mesin VW. Mesin VW. Wih, enak banget ini lounge. Memang di sini lounge-nya itu kan gunung tuh dari mulai Enak banget. tangkuban perahu sampai Mangalayang dapat semua di sini. Ini lapang golf yang lagi belum berjalan. Nah, jadi nanti kalau dia udah berfungsi, mungkin ramai lagi lah daerah sini. Iya. Nah, ini buat teman-teman nih kalau lagi ngumpul. Nah, ini saya ngumpulin sepeda-sepeda tua juga. Ini tua beneran ini ya? Tua. Ini sepeda pos Jerman. Pos Jerman? Ya. Iya, gede tuh keranjangnya. Ini dari pos Indonesia, Hah? buatan Jerman, namanya Palter. Oh. Ini jadi dari zaman Belanda nih sepeda. Dan ini asli dari PT Pos Indonesia. Asli ini, asli PT Pos. Jadi dia unik sekali sepeda ini, ngeremnya ke belakang. Iya, torpedo. Torpedo, betul. Terus pelek depan lebih kecil supaya Muat keranjangnya. betul. Jadi nggak ketinggian gitu. Dan semua posnya ada di sini. Betul. Dulu dipakainya sama orang Belanda, dilanjut orang kita. Ya sekitar 90-an lah ya baru nggak dipakai. Nah, ini pos Jepang yang oranye. Nah, ini pos Jepang. Ini termasuk barang langka. Nah, ini remnya udah ini nih, tromol nih. Ya, Bukan tromol, ini udah, rem biasa. Udah rem biasa. Nah, ini ada motor-motor kecil juga. Ini yang kebetulan sengaja beli untuk diinvest, simpen aja lah. Karena dulu kita beli masih murah-murah. Dah tinggalin aja, udah bertahun-tahun di sini. Ini lebih ke buat nerima tamu, dan kebetulan saya ngoleksi radio-radio antik. Ya, sebenarnya dia tuh banyak, cuma sebagian lagi dipamerin di Alam Sutra. Saya ada 50 radio dipamerin. 50 radio. Radio ini pada hidup, Om? 90% hidup. 90%? 90% hidup. Kalaupun nggak hidup, kita bisa hidupkan. Ini radio langka semua dan sejarah-sejarah Indonesia. Apa sih mereknya, Om, kalau langka-langka tuh? Ya, yang umum tuh kan Philips ya. Philips, Telefunken, ini Ralin namanya. Ini Ralin tuh buatan Bandung sebenarnya. Oh iya? Pabriknya di Bandung. Ini juga koper-koper tua, ini koper pilot Garuda Indonesia. koper pilot Garuda. Waduh. Gitu sih. Ini kalau ini koper-koper Titanic. Koper-koper kalau nonton film Titanic, kopernya kayak gini, iya, persis sama ini. Nah, saya simpan karena saya menyukai sejarah. Ini sejarah-sejarah Indonesia, sejarah-sejarah ini dunia saksi kan. bisu nih. Saksi Nggak tahu bisu. apa saja yang udah Betul. dilihat. Dan kebetulan kalau kita pameran VW, ini dipakai buat properti. Oh, di atas. Di atas. Iya. Kadang-kadang ada radio juga kita pajang. Ya, pokoknya semua tentang klasik emang kita iniin deh. Koper menarik nih. Iya. Koper di Berarti ini Garuda. nih, cabin size. Ya. Enggak, lebih lebar dari cabin Ini size ya? katanya dulunya khusus untuk pilot. Hmm. Jadi kalau pilot tuh ininya kayak persis kayak gini. Tapi sebenarnya buatan luar ini. Iya, buatan Ini luar nih, chopnya ditempel Garuda. Ini Garuda. Saya ada 2 Garuda. Lumayan susah sekarang nyari karena pilot-pilot udah mulai nyari. Oh. Kalau dulu orang ngapain Dibuang. melengkapi koleksi. Nah, ini Ralin namanya. Radio Ralin, radio langka banget. Yuk lanjut dong. Ayo. Ini apa ini? Oke, jadi ini sebenarnya lebih ke tempat penyimpanan spare part dan finishing motor. Nah, jadi ada seperti pelek-pelek ini yang memang Ini velg-velg langka ini, Iya. velg VW. ini Porsche. kebanyakannya pelek Porsche karena teman-teman VW itu dia bangga kalau mobilnya bisa pakai pelek Porsche. Dan secara kualitas pelek Porsche itu betul-betul Beda. keren lah. PCD-nya sama ya? PCD-nya beda. Kita dikit. harus ngerubah PCD, tapi nggak terlalu rumit, mudah sekali. Kualitas Porsche tuh kualitas yang sangat tangguh, sudah berumur 50 tahun juga masih keren peleknya. Modelnya nggak lekang oleh waktu. Iya, benar. Betul. Abadi. Terus tiba-tiba ada motor BMW. Nah, karena kita R32? ini R51. R51? R51. Ini karena kita penggemar barang-barang Jerman, ini tahun 52. Jadi kebetulan punya klien saya, dia punya VW, tapi punya BMW juga. Ada yang harus diperbaikilah dikit-dikit, ada oli bocor, Diselah. sedikit. Ini kalau BMW tuh lucu, selahnya dia keluar arahnya. Iya, betul. Dan kalau setelan dia bagus, dia setelah itu bisa pakai tangan. Saking entengnya? Saking entengnya.
Halo bagus. Dan karena dia boxer, nah kenapa temen menyerahkan BMW-nya ke kita? Karena dia teknologi mesinnya, sistemnya hampir sama dengan VW, kan sama-sama boxer. Sama-sama boxer, bener. Jadi cukup mudah, bahkan businya sama-sama VW. Ini firing order sama? Sama. Banyak kesamaan lah dengan VW. Berat sekali. Berat, karena ini nggak rusak tapi? Belum ada hidrolik. Nggak memang, karena segini beratnya? dia baru ganti plat kopling. Oh, masih fresh? Ya, 2-3 bulan dipakai, ringan. Hitung-hitung nge-gym lah. Ini ada Harley. Nah, ini Harley-nya ada 2. Kebetulan satu pemilik 2 motor. Punya dia, bukan, ini punya customer saya. Dia emang penggemar Heritage Softail Springer. Jadi ada beberapa. Kebetulan kita juga kalau yang nggak terlalu rumit kita juga bisa ngerjain. Ini apa Om? Oke, ini tuh enamel ya. Jadi enamel atau porcelain dipanggilnya. Ini signboard atau sarana promosi oli zaman dulu. Ini saya kebetulan favoritnya oli, VW, Porsche gitu ya. Itu memang favorit saya. Nah, ini bolak-balik. Ini walaupun sudah jelek tapi menandakan ini adalah saksi sejarah. Iya. Ini umur berapa? Ini diperkirakan antara 1929 sampai 30. 29 30-an. Karena pabriknya juga udah nggak ada. Nah, ini termasuk yang dicari. Motor oil apa coba? Iya. Ini termasuk yang dicari. Kalau ini sudah repro, ini bawah sudah repro. Terlihat memang nggak akan bisa nyamain. Pegang ya Om? Boleh. Nah, beda, bahannya beda. Bayangkan ini kalau kena goresnya tetanusnya juga beda. Beda. Ini karena bolak-balik dulu mungkin dipajangnya minggir. Iya, jadi dua sisi kena. Betul, 2 sisi kena. Karena saya pernah dapat yang bolak-balik tapi sisi belakangnya bagus. Karena dia masangnya ditempelin ke tembok seperti biasa. Gitu. Iya. Ini cukup langka, nah ini motor saya. Ini cukup langka, namanya CB4 750. Jadi saya bayangkan tahun 69 ini katanya disebutnya superbike pertama yang diciptakan oleh Jepang. Oh ya? Iya. Tahun 69 suaranya cukup dahsyat. Bayangkan di tahun segitu ya, dia udah memikirkan 4 silinder, 4 karburator gitu kan, 4 busi dengan tenaga yang super power, air cool, tenaganya cukup super power, bahkan ngeri. Kalau bawa ini ngeri karena mesin dengan suspensi nggak sebanding. Iya benar. Suspensinya masih konvensional. Ya, masih konvensional, tapi mesinnya udah dahsyat. Iya. Dahsyat mesinnya, kenceng banget. Honda tuh ada yang bikin 6 silinder juga, Om. Ya setelah kesini. Iya. Setelah kesini. 6 silinder lu ditambah 2 lagi silinder. Saya nggak kebayang tuh larinya, ini 4 aja udah. Makanya. Udah kenceng. Ini kenceng tapi ngeremnya kan takut. Iya betul. Cuma saya sukanya dia tuh bentuknya masih klasik. Ini seperti CB Gelat, CB yang tua, CB 100. Iya. CB bentuknya sama. Bahkan beberapa lampu-lampunya juga sama. Tapi mesin dia lebih besar. Nah itu punya saya juga tuh CB. Itu dipanggilnya Black Bomber. Nah ini CB lama juga. 2 silinder? Tapi kalau ini cuma 2 silinder. Nah setelah nyobain yang 4 silinder kesini rasanya pelan, makanya ini udah dipensiunin nih, udah jarang dipakai. Ini monkey? Ya ini monkey tapi monkey bikinan. Gede soalnya. Monkey bikinan 2, ini monkey bikinan. Konsumen minta dibikinin buat anaknya jalan-jalan di komplek, ya udah kita bikinin. Kita ngikut aja lah yang dibawain konsumen. Iya. Iya, ini karburator juga banyak nih Om. Ya ini karburator VW semuanya. Karburator VW yang twin. Yang twin ya. Yang twin, double karbu, karena VW itu untuk meningkatkan performanya nggak perlu repot-repot, cukup ganti cam, ganti karbu aja dia udah. Oh kenceng? Wah, udah kenceng banget. Di tol kerasa gitu. Di tol tuh sampai speedo mentok tuh santai aja. Kita bukan pencinta kenceng di tol. Iya. Takut. Ya, kita juga cuma kalau malam aja. Ini apa Om? Ini namanya Suzuki Wolf. Ini juga cukup jarang, Suzuki Wolf. Ya, setelah ini keluarlah ini namanya Fan. Ini kalau lihat di film Warkop dulu juga ada. Ini memang bannya gede banget ya? Iya, ban gede. Ini biasanya dulu orang pakai buat di pantai. Oh, makanya bannya gede biar nggak tenggelam. Biar nggak tenggelam, Fan. Ini dulu di Indonesia banyak, tapi sayang banyak yang udah kemana-mana. Ini mesinnya, teknologi mesinnya hampir sama dengan Suzuki A100. Kan A100 itu dipakai tukang pos tuh, kantor pos tuh. Oke. Jadi famous lah. Sebelum saya lahir kayaknya. Ya, jadi cukup banyak spare partnya. Cuma ya itu kendala ban.
Kalau kita bannya harus ganti, waduh. Nyarinya di mana? Ya terpaksa ngimpor. Karena di Indonesia nggak ada persamaan. Ini kayaknya pakai ban wuling bisa. Beda. REV. Nah, ya mungkin juga tuh perlu dipikirkan. Tapi kotak. Iya, oh iya kotak ya. Berdiri diam nggak perlu seimbangin, dia bisa berdiri sendiri. Iya benar-benar. Gara-gara kotak. Tapi ini Om, velg-velg ini segala Om jual nggak Om? Memang sebagian besar kita jual. Jadi kita konsumsi nomor satu untuk konsumen kita dulu. Konsumen kita yang lagi ngebangun mobil. Yang lagi bangun. Jadi dia udah, Pak, istilahnya kita kan one stop shop ya, datang ke bengkel kita. Kita kan diskusi dulu nih, makanya kita siapkan kursi yang nyaman. Buat konsumen datang sebelum ngebangun itu yang lama tuh diskusi. Mau warna apa, mau peleknya apa. Nah ini kita harus ada sampelnya. Oh saya nggak mau yang ada di sini pelek, kita coba cariin Pak. Atau dia mau nyari sendiri juga silahkan. Tapi paling nggak ada gambaran lah. Kalau pakai pelek Porsche begini, kalau pakai pelek VW begini. Nah, paling nggak kita punya sampel-sampelnya di atas yang memang ada yang nggak kita jual. Nah, karena cuma satu bijian, itu buat sampel. Nanti kalau dia oke, baru kita beli ya? Iya, baru kita beli. Karena sekarang kan pelek ini udah direpro juga sama Cina ya. Cina, tapi dijualnya di Amerika sama di Inggris. Nggak dijual ke Indonesia? Nggak dijual, jadi kita harus order ke sana. Impor juga? Impor, tapi kalau barang baru kan impor secara aturan juga aman lah, boleh. Iya, benar. Oke, sekarang waktunya kita lihat bengkel. Siap, kita ke tempat Kita lihat proses kotor. Dan untuk videonya. Tidak jauh dari tempat tadi, ini sekarang bengkel dapur kotor. Dapur kotor. Ini bagian pentingnya sebenarnya. Iya. Ngebuat body Mobil Legend itu di sini tempatnya. Di sini. Ya gini, ini yang project-project yang belum dimulai, kita siapin di sini. Nah ini saking ramahnya bengkel kita sama lingkungan, kucing aja pada senang di sini. Ya, ini mah ditinggal ibunya kali ini. Ibunya ada di sini. Ada. Nah ini kerjaan yang ini apa namanya yang Porsche Fiber. Kita masih ada order. Nah ini kita kerjain. Ya seperti bengkel pada umumnya kita juga pakai English wheel, pakai beat roller. Cuma mungkin bedanya kita yang mengerjakan anak-anak muda yang masih pada semangat belajar. Ini hardtop, coba tetap kita kasih safety-nya. Ini contoh pintu ini kita bikin dari besi. Oh pintunya besi tetap. Pintu besi. Karena pengalaman kalau pakai pintu fiber, buka tutup, ya kalau nggak catnya retak lah, fiber retak. Mungkin karena terlalu sering ya. Akhirnya kita solusinya udah kita kasih besi aja. Tulang bawahnya juga kita kasih besi. Jadi safety-nya masih kita kejar lah. Gitu. Kasih tulang lagi Om, tengah-tengah Om? Iya nanti kita kasih, lagi. Betul. Kita pakai tulang lagi di tengah. Terus tulang bawah juga pakai plat tebal sama. Ngejar aman lah. Ini dong. Corvette. Corvette ya? Corvette C. Betul. C berapa? Ini C3. C3. Tahun 71 kalau nggak salah. Nah, ini masih proses ya. Fiber ini? Ngerapi-rapi. Corvette kan aslinya fiber. Oh iya memang aslinya fiber. Iya. Nggak ada yang salah itu. Nggak lah. Jadi emang kita ini. Wah. Tapi bisa ngebangun satu mobil berapa lama Om? Waduh. Kadang cepatnya 6 bulan, lamanya kadang-kadang bisa sampai 2-3 tahun. Apalagi untuk yang khususnya kayak Hot Wheel itu kan kita bikin 6 tahun. 6 tahun itu? 6 tahun. Dakodok itu? Dakodok 6 tahun, karena susahnya itu sebetulnya bukan produksinya, tapi konsep, terus apa namanya, mendetilkan tuh. Waduh, bongkar pasang. Tapi sekarang kalau bikin lagi mungkin cuma berapa bulan aja. Iya. Udah tahu. Ya yang mahal kan riset awal. Iya, benar. Nah misalnya nih, saya punya VW Kodok. Oke. Saya kasih Om, tolong bikin Karman Gia Om. Oke. Berapa lama Om? Paling cepat 1 tahun. Paling cepat 1 tahun. Nggak boleh ditanya-tanya ya? Nggak boleh. Bulannya udah belum? Gitu nggak boleh? Nggak boleh. Itu syarat awal gitu. Syarat awal ya? Jangan bawel. Iya, nomor 1 harus sabar. Kalau bawel saya masih terima, tapi sabar. Sabar. Karena semua proses itu pasti ada waktu. Iya. Dan kita nggak bisa ngelawan itu. Betul. Nah, dipercepat bisa, pasti ada yang dikorbankan. Benar. Kita kan bangun mobil udah banyak ya, jadi ngerti lah. Ngerti. Proses yang nggak bisa dibohongin itu ternyata waktu. Ini VW ini nih. Ini VW Buggy. VW Buggy. Ini dulu istilahnya mobil pantai lah. Mobil pantai, bener. Dulu kita cukup banyak kirim ke Bali, tapi seiring dengan
pada saat itu pariwisata lagi kurang bagus, cukup ngedrop. Jadi ini sisa sebenarnya, sisa produksi. Kadang-kadang kita ada orang order, kita kasih dalam bentuk fibernya aja, dia bikin sendiri boleh. Nah, dan ini kan basicnya yang enak tuh pakai VW Safari. Nah sekarang VW Safarinya mahal. Oh dari Safari ya basicnya, bukan dari kodok ya? Ini kan namanya bugi long, jadi buginya panjang. Dia nggak motong Safari sasis. lebih panjang. Sebetulnya sama kalau VW wheelbase-nya kodok, Safari, Karman, Kombi itu wheelbase-nya sama. Nah kalau Safari itu dia lebih tinggi. Dia profil ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau dibikin bugi pantai, ini paling enak. Dan Safari itu suspensinya paling empuk. Enak dan banget. travelnya panjang ya? Betul. Cuma sekarang Safarinya udah mahal. Jadi orang nggak... Kegoreng. Orang udah kegoreng. Orang nggak mau beli Safari, dibuang body, digantinya orang udah nggak mau sih. Iya. Nah tadi belum kejawab Om. Jadi berapa duit kira-kira? Range aja. Oh, Saya range. bawa VW kodok ke sini. Jadi Karman. Jadiin Karman. Ya range 200 sampai 500. 200 sampai 500? Udah jadi. Termasuk interior? Termasuk interior. Termasuk perbaikan mesin? Enggak? Ada beberapa yang nggak termasuk, seperti makanya basicnya harus mobil bagus. Jadi kita nggak perlu mikirin mesin, nggak perlu mikirin dokumen dari awal sudah ada. Betul. Nggak perlu mobil bagus, tapi bodinya hancur juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bodi hancur nggak apa-apa. Tapi mobilnya udah dipakai enak. Karena itu neken cost besar. Kalau kita dikasih mobil dongkrok, waduh. Ngebangun dari dongkrok tuh habis waktu dan biaya. Ini bodi. Ini bodi dalam proses mau cat, ini oval dipanggilnya. Iya. Oval. Ini oval tahun 55 dan kebetulan mobil ini asli kota Bandung. Semua suratnya Bandung. Nah, ini konsumennya lagi bingung milih warna. Karena kalau ngebangun itu bagian milih warna nih bisa cukup lama. Warna-warna VW kan nggak jauh-jauh dari warna pastel. Iya, dia pengen saya nggak mau sama orang. Kita kasih warna ini, tapi saya nggak mau di Opal lah, cukup lama lah. Nah di situ perlu komunikasi. Jadi ngebangun mobil tuh komunikasi antara pemilik dengan bengkel tuh sangat penting. Iya benar. Kita kalau nggak bisa berkomunikasi. Karena chemistry-nya juga mesti benar. Betul. Antara itu. Iya. Tuh, 56 lagi. Ini masih jauh nih. Nah kita interior di sini ngejauh. Oh ini bikin interior? Iya bikin Jahit interior. Sendiri ya? Jahit sendiri di sini. Oh keren. Pakai rawit? Itu salah satu bonus. Supaya nggak ngantuk. Ya kita ke belakang yuk. Masih luas lagi nih Om? Iya di belakang ada lagi dikit. Ini kantornya, biasalah kantor tapi merangkap. Ini waktu kita menang Hot Wheels. Oh menang Hot Wheels. Ini kan kebanggaan bengkel. Iya. Jadi biar staff juga bangga lah bahwa ini kan dia tempat nyimpan barang. Nah ini gue mau liatin yang di belakang tuh ada kodok tapi jangan di-shoot, sorry. Oke. Nggak di-shoot, nggak boleh lihat. Sekarang di sisi belakangnya. Ya. Ini area apa ini Om? Ya sebenarnya ini area kotor juga sih, area kotor. Coba karena di depan udah nggak nampung. Kita alhamdulillah si pemilik tanah minjemin juga lagi lahan di belakang. Ntar lagi sebelah. Wah, yang penting dibeli. Sekarang masih kontrak. Ini kok ada motor juga Om? Ya ini motor, ada orang minta di custom lah, kita bantu bikin. Ya tapi rata-rata mereka tuh ya orang VW juga, orang VW kebetulan punya motor. Nah ini mesin yang di rumah tuh, yang ponsel merah. Nah ini mesinnya mesinnya masih dirakit. Kita cuma naikin camshaft aja kan, karburator udah banyak. Jadi naikin cam, ganti karburator udah enak. Ini motorhome. Nah ini tuh kalau kebetulan ke daerah Lembang, itu ada salah satu hotel yang bikin ke kita 5 camper. Yang 4 sudah dikirim dan sudah disewakan sudah full. Nah ini camper yang kelima terakhir. Jadi ini bikin, mobilnya tapi nggak jalan. Hotel di Maribaya itu, saya nggak nyebutin namanya Mulberry ya. Nah, itu... Udah disebut tuh? Oh udah kesebut ya? Nggak apa-apa. Nah kalau ke sana kebetulan bisa dilihat tuh ada di hotel dia tuh selalu penuh. Karena view-nya dia bisa melihat sunset, bisa melihat sunrise. Itu top Lembang lah di Maribaya. Nah, dia ketemu saya, gimana ya, gua gini-gini, saya kasih ide lah bikin camper van. Iya, lucu banget. Setuju, dia lucu langsung banget. bikin 5, rencananya bikin 20, bikin 5 dulu. Yang 4 sudah operasional dan sudah disewakan, selalu full. Orang sensasi, karena memang dia suasananya suasana hutan tuh. Iya, hutan bener di dalam mobil. Nah ini interiornya juga kita akalin supaya tidurnya nyaman. Jadi ini
duduk-duduk sofa atau buat anak kecil. Nah ini buat bapak ibunya lah tidur, gitu. ya. Ininya bisa dilipat. Pokoknya kita bikin bener-bener camper yang fungsional gitu, bukan hanya sekedar style aja, tapi bener-bener fungsi. Nah atapnya kebetulan kita pernah punya camper asli nih. Kita 20 tahun lalu kita punya camper asli. Atapnya udah kita cetak fiber, makanya kita punya cetakannya. Jadi mau bikin berapa banyak pun kita bisa, karena kita sudah punya cetakannya. Oke, kita break dulu sebentar, azan. Azan. Oke, udah. Nah, ini proses fiber. Fiber, ya ini sampai fiber. di double masker ya. Oh, fiber. Itu kita bikin jadinya gini. Jadinya jadi seperti anghang, itu, ya? jadi anghang. Jadi ini kita support industri kecil, kita bikin, nanti kita mungkin lebih ke CSR kita lah. Ya. Jadi orang bisa jualan tanpa harus punya kios mahal-mahal dan bisa pindah-pindah gitu. Ini ya, ini ruang pengecetan kalau bukan oven ya. Kalau bukan oven. Yang oven ada ya, Om? Kita sewa. Karena kita udah hitung, beli mesin, investasi, kurang ekonomis. Karena kita ngecat tuh bukan lama. Spesial, Om juga ini bukan spesialis cat, betul. Ya. Jadi ngecat mendingan sewa oven. Jauh sekali lebih terhemat. Iya. Kalau yang punya mesin oven tuh harus yang tiap hari ngecat. Iya benar. Wah kita ngecat kadang-kadang 2-3 bulan sekali. Benar. Nah ini kalau masih kondisi bahan seperti begini. Aduh ini. Masih karat-karat, kita las-lasin dulu. Enak nih ngebangun dari gini nih. Iya, betul. Jadi sebetulnya sebagian besar catnya masih original. Makanya kita suka, dan original setir kanan. Kan kelihatan, lagi proses ini kelihatan. Ya. Kelihatan nih memang di asli kanan, lantai kita ganti sebagian. Ya udah, kita ke depan lagi Om. Oke. Om, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini jadi kepengen rasanya ya. Oh iya. Pasti antriannya panjang. Sekarang lagi on progress berapa mobil? Banyak sekali sih kayaknya. Sebenarnya kalau boleh jujur sih sampai Lebaran kita memang nggak bisa nerima kerjaan. Tuh kan. Mungkin setelah Lebaran lah baru bisa. Iya. Nah Anda kalau Tapi misalnya kalau mobil bisa diprioritaskan. Anda kalau misalnya mau kontak langsung silakan kontak ke Instagram. Ke Instagram. DM Instagram. Iya, boleh. Denny, DNNY, VW, BDG. Oke, Om Denny, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Om Obi, hatur nuhun, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, Om Denny juga. Cek website baru kami, motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Oke. Thank you, Om. Wah, saya thank you banget nih. Terima kasih. Suatu kehormatan.